Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Warga Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Di pagi ini Allah membangun kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang menikmati saja iman dan ilmu itu, iman dan Islam itu. Dan alhamdulillah juga di pagi ini kita berkesempatan untuk kembali mentadabburi ayat Allah dengan cara kita hadir di majelis ilmu, majelis yang disebutkan sebagai teman-teman surga atau Rasulullah SAW. Majelis yang diselenggarakan untuk mendoakan orang-orang yang hadir istiqamah dalam majelis ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sahabatku yang berkawan di pagi ini, alhamdulillah kita dibersamai oleh guru kita, Ustaz Hasan Bisri, Allah Ta'ala, dalam kajian Zoom ini di Majelis Sekolah Indonesia, dan pernah bersama beliau juga dalam kajian offline-nya. Kita baru dibersamai oleh dalam yang di Depok ya. Alhamdulillah wa syukurlah. Kita doakan guru-guru kita di MKI, wabil khusus Ustaz Hasan Bisri, mudah Allah senantiasa memberkahi beliau bersama keluarganya dan beliau, amin. Amin Allahumma. Dan tentu keistiqomahan dalam berdakwah menjadi doa kita untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita tetap menjadi ahli khair, dan husnul khatimah tentu menjadi doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi kajian dan betul Al-Fakir selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga semua jamaah tentunya, mari kita memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini di hari Sabtu ini dengan sebuah amal yang terbaik, sebuah amal yang tidak hanya kita ngaji, tapi juga amal untuk berbagi. Ngaji dan berbagi menjadi sebuah amal yang rutin, alhamdulillah kita lakukan. Ngaji dan berbagi menjadi satu, mudah-mudahan menjadi amal yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bersedekah di pagi hari subuh sebagaimana dalam sabda Nabi yang mulia, tentu begitu banyak padilahnya. Para malaikat mendoakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Allahumma adi munfiqan khalaqah. Baik, dan di pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang ruqyah syar'iyah. Saya rutin setiap ajak untuk memahami salah satu dari sunnah Nabi kita SAW, yaitu ruqyah. Dan ruqyah bukan hanya tentu bukan hanya sebuah bacaan yang banyak orang mengira ruqyah itu hanya untuk urusan bangsa jin gitu ya. Padahal semuanya ruqyah adalah sebuah terap dan juga pencegahan untuk kita semua yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, terhindar dari berbagai macam keburukan, baik dalam bentuk penyakit maupun keburukan dari makhluk Allah. Itu tadi tentang karomah surat Al-Ikhlas. Sebagai pengantar tadi saya sudah di dalam undangan kajian itu sudah dijelaskan tentang keutamaan dari kedudukannya sepertiga dari Al-Quran ya. Dan ketika kita membacanya 3 kali, tentu ketika 3 kali petang seolah-olah kita sudah menghatam Al-Quran gitu ya. Tapi bagaimana kiat-kiatnya untuk mendapatkan karomah ini sehingga kita membacanya tanpa berlalu begitu saja gitu ya, yang lain, padahal itu besar keutamanya, dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri.
Baik Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Ya, alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Gimana antum? Semuanya sehat? Alhamdulillah bikhair, mudah-mudahan dengan doa antum doaikum kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah bikhair. Insyaallah kita membahas soal tema surat Al-Ikhlas nih, Ustaz, ya. Betul. Insyaallah. Baik. Tafadhol masykur Ustaz untuk Baik. memulai kajian. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di dalam majelis yang mulia ini. Semoga dengan standby kita di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing dan juga niat kita untuk talabul ilmi bisa mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah atas kita semuanya, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa marilah kita haturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, Majelis Keluarga Indonesia rahimakumullah, tentu kita semuanya nggak asing dengan surat Al-Ikhlas ya. Bahkan bisa dikatakan ini surat favorit kita ya. Surat yang sudah kita hafal sejak kecil ya. Dan itu merupakan suatu kemuliaan ya, yang diberikan oleh Allah ketika kita bisa mengamalkan surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat, tidak banyak ya. Dan kalau dihitung per kata ya, kata itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat ya, itu hanya 15 kata. Kalau untuk huruf itu menurut para ulama ya, mungkin antum pernah menghitungnya ya, itu ada 47 huruf saja ya. Artinya memang pendek ya, surat Al-Ikhlas ini. Tapi keutamaannya tidak sependek suratnya. Surat ini kategorinya Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan kalau kita lihat urutan di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas termasuk urutan keberapa? Ke-112 ya. Nah, ikhwas sekalian, kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, di situ disebutkan terkait sababun nuzul ya. Kenapa surat Al-Ikhlas ini turun? Itu ada riwayat dari Imam Tirmidzi yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Yang mana saat itu ada beberapa orang kafir Quraisy, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, unsub lana rabbak. Sebutkan nasab Tuhanmu kepada kami. Jadi jamaah sekalian, kalau saat ini masih ribut tentang nasab Ba'lawi, ya, nyambung ke Rasulullah atau tidak. Ya. Dulu orang-orang Quraisy ribut nasabnya Allah. Ya. Mereka bertanya tentang nasabnya Allah. Anak siapa itu? Dari mana dia? Ya. Hal ini jamaah sekalian karena saat itu orang-orang kafir Quraisy kalau menyembah Tuhan, Tuhan mereka itu nampak jelas ya, berupa fisik ya, entah itu batu atau berhala atau patung atau pohon ya. Nah, kok Rasulullah SAW
membawa ajaran untuk menyembah Tuhan yang nggak nampak, yang tidak terlihat. Makanya mereka nanya, siapa Allah itu? Anak siapa dia? Nasabnya, keturunannya seperti apa? Nah, jamaah sekalian, disitulah kemudian turun surat Al-Ikhlas yang menjelaskan siapa Allah. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah yang esa, yang satu. Allahus samad, Allah tempat kita meminta atau tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang menyerupainya. Jadi di surat Al-Ikhlas ini Allah memberitahukan jati dirinya, siapa dia. Sebagai jawaban untuk orang-orang musyrik yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan jelas di situ disebutkan Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Makanya di dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, itu disebutkan bahwa Allah mengatakan kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Wasyatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Anak Adam mendustakanku. Dan sebetulnya enggak seperti itu. Kemudian anak Adam mencelaku, mencemoohku. Kalau bahasa kita sekarang membuliku. Anak Adam membuliku. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bagaimana bentuk pendustaan anak Adam kepada Allah? Kata Allah, faza'ama anni la aqdiru an uidahu kama kan. Mereka mengatakan bahwa saya tidak akan bisa menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Jadi, ikhwas sekalian, orang-orang yang mengingkari bahwa Allah akan menghidupkan kita kembali setelah kematian kita, itu para pendusta. Mereka tidak percaya hal itu bisa terjadi. Padahal Allah yang bisa mengadakan suatu yang belum ada, yang tadinya tidak ada bisa menjadi ada, itu bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah ada. Dan ini panjang kalau kita bahas. Cuma selanjutnya Allah mengatakan, anak Adam mencemoohku, membuliku. Bagaimana hal itu terjadi? Faqauluhu li walad, yaitu dengan menuduh saya punya anak. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Nasrani meyakini bahwa Isa itu sebagai anak Allah. Kemudian orang-orang Yahudi juga mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dan dua-duanya sebenarnya nabi, bukan anak Allah. Nah, ini bentuk cemooh yang dilakukan oleh anak Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kriminal besar dalam akidah, dalam syariat. Dan insya Allah kita sebagai seorang mukmin tidak akan melakukan hal itu. Nah, hadirin sekalian, dari kandungan surat Al-Ikhlas tadi, mungkin kita bertanya-tanya, karena selama ini kita menganggap ikhlas itu ya dalam ibadah, yaitu kita tidak riya, tidak sum'ah. Tapi kenapa di sini bukan terkait ibadah yang dibicarakan, tapi terkait akidah? Perlu kita pahami bahwa ikhlas itu secara bahasa artinya memurnikan. Jadi kalau kita ingin ikhlas dalam beribadah, berarti kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak riya atau sum'ah atau yang lainnya. Tapi kalau dalam berakidah, ikhlas itu adalah memurnikan keyakinan kita hanya kepada Allah. Kita tidak mengakui Tuhan-Tuhan yang lain,
kita nafikan Tuhan-Tuhan yang lain dan kita tetapkan hanya satu, yaitu Allah. La ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Ikhlas dalam berakidah, ya tauhid itu. Jadi beda dengan ikhlas dalam beribadah secara aplikatif. Kalau dalam berakidah, ya kita bertauhid, itulah ikhlas kita dalam berakidah. Maka dari itu, kita tidak usah heran dengan penamaan surat Al-Ikhlas ini, padahal itu terkait dengan akidah, yaitu tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwas sekalian, memang kalau kita perhatikan surat Al-Ikhlas ini agak sedikit unik ya. Kalau kita lihat surat-surat yang lain, itu penamaannya biasanya ada tercantum nama itu di dalam surat tersebut. Ya. Seperti An-Nas, ya, kita lihat setiap ayatnya ada kalimat An-Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terus sampai akhir. Al-Falaq juga begitu disebutkan, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Al-Kafirun, apalagi Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi Al-Ikhlas ini memang nggak kita temukan di dalamnya itu kalimat ikhlas. Ya. Sebagian ulama menggarisbawahi, ya itulah yang disebut ikhlas. Ya. Tidak perlu disebut, ya. Tapi ada. Ya. Artinya kalau memang kita ikhlas, kita nggak perlu koar-koar, oh saya ikhlas melakukan ini, saya ikhlas lillahi ta'ala melakukan itu. Ya. Karena yang tahu hal itu hanyalah Allah. Ya. Kita tidak perlu publikasi, tidak perlu koar-koar, tapi kita melakukan itu ikhlas karena Allah semata. Seperti itulah hadirin sekalian terkait dengan mukaddimah dari surat Al-Ikhlas ini. Nah, terkait dengan kemuliaan surat Al-Ikhlas, ikhwas sekalian, ada beberapa cerita yang sudah memberikan testimoni kepada kita. Bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang cinta dengan surat Al-Ikhlas, bagaimana Allah memberikan karomah, kemuliaan kepada orang-orang yang dia rajin membaca surat Al-Ikhlas. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita, keluarga Indonesia, bahwa surat Al-Ikhlas itu luar biasa. Jangan disepelekan karena pendeknya atau karena mudahnya kita hafal ya. Tapi kandungannya dan manfaatnya itu is the best. Pertama, hadirin sekalian, di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi itu disebutkan bahwa suatu saat ketika Rasulullah berada di Tabuk, itu Rasulullah melihat matahari terbit ada anomali, tidak seperti biasanya. Matahari terbit tidak terasa sengatan panasnya dan juga seperti teduh, terasa teduh. Padahal tidak ada mendung, tidak ada awan, dan ini nggak biasa. Sehingga Rasulullah bertanya-tanya, ada apa ini? Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, mali arasyamsal yauma tola'at bidiya wa nurin wa syu'a lam arroha tola'at fima madha. Wahai Jibril, ada apa ini? Matahari terbit tidak seperti biasanya, sinarnya berbeda dengan pada umumnya. Lalu malaikat Jibril menjawab, inna dzalika anna Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi mata bil Madinatil yaum. Hal itu terjadi karena sahabatmu yang bernama Muawiyah bin Muawiyah hari ini meninggal. Hari ini meninggal. Fa ba'atsallahu ilaihi sab'ina alfal malakin yusalluna alaihi. Dan Allah mengirimkan 70.000 malaikat untuk mensolati jenazahnya. Subhanallah. Jadi ikhwas sekalian, redupnya sinar matahari itu ternyata karena turunnya
70.000 malaikat. Jadi bukan 100 atau 200, tapi 70.000 di bawah komando malaikat Jibril langsung. Untuk apa? Untuk mensolati jenazah Muawiyah ibnu Muawiyah. Rasulullah pun penasaran. Rasulullah penasaran. Sehingga Rasulullah bertanya, wa fi madzak? Kenapa? Apa rahasianya? Dia bisa mendapatkan kehormatan, kemuliaan sebegitu rupa. Sampai jenazahnya disolati oleh 70.000 malaikat. Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, kana yukthiru qira'ata qul huwallahu ahad. Muawiyah ini selama hidupnya rajin membaca surat Al-Ikhlas. Billaili wan nahar, siang malam dia baca. Wa fi mamsyah, sampai jalan pun dia baca. Wa qiyamihi, saat sholat dia baca. Wa qu'udihi, saat di luar sholat, sedang duduk-duduk pun dia baca. Jadi intinya Muawiyah ini sangat rajin mengamalkan surat Al-Ikhlas dalam hidupnya. Suka membaca surat Al-Ikhlas, dan ketika meninggal Allah tunjukkan karomahnya, kemuliaannya. Allah kirim 70.000 malaikat untuk mensolati jenazahnya. Dan ini bukti kemuliaan seseorang ketika mengamalkan surat Al-Ikhlas ini. Dan hadis sekalian, waktu itu Rasulullah sedang berada di Tabuk. Kalau kita lihat peta, Tabuk itu kalau dari Madinah itu ke arah Yordan sekitar 685 km jaraknya. Kalau perjalanan bis itu sekitar 7 jaman. Nah, saat itu malaikat Jibril menawarkan ke Rasulullah untuk ikut mensolati jenazahnya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, halaka an aqbidul ardo fatusalli alaihi. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, maukah kamu aku lipat bumi ini? Jadi istilahnya Rasulullah yang posisinya saat itu jauh dari Madinah, itu dibikin oleh malaikat Jibril dekat. Sehingga Rasulullah bisa hadir untuk mensolati jenazahnya, lalu kembali ke Tabuk lagi. Dan Rasulullah pun menjawab, na'am. Sehingga Rasulullah pun ikut serta mensolati jenazah Muawiyah bin Muawiyah bersama 70.000 malaikat. Rasulullah menjadi imamnya. Dan Yohas sekalian, saat itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah nggak berada di Madinah karena ikut rombongan Rasulullah, yaitu mau berperang, perang Tabuk. Nah, dari kisah ini, hadirin sekalian, kita tahu ternyata orang yang rajin membaca surat Al-Ikhlas, yang mencintai surat Al-Ikhlas, itu Allah tunjukkan kemuliaannya tidak hanya di akhirat nanti, tapi juga di dunia pun sudah Allah berikan kemuliaan tersebut. Ini luar biasa. Kemudian kisah yang lain, hadirin sekalian, ini kisah Anda bisa akses di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi artinya Anda nggak usah nanya kisah ini valid nggak Ustaz. Kalau sudah Bukhari Muslim, itu udah paten zaman sekalian kevalidannya. Kisah ini disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiallahu anha, yang mana saat itu Rasulullah SAW hendak memberangkatkan pasukan yang disebut Sariyah. Sariyah itu pasukan yang terdiri dari sekitar 100 personel. Nggak sampai ribuan. Kalau ribuan disebut jaish. Nah, saat mau memberangkatkan pasukan ini, Rasulullah memilih satu orang untuk menjadi imam. Artinya nanti ketika pasukan ini dimanapun posisinya, waktu sholat wajib tiba, maka yang jadi imam adalah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah ini. Dan ikhwas sekalian, ketika imam ini melaksanakan tugasnya, memimpin pasukan untuk sholat,
ternyata dia punya model yang nggak biasa, ya. Cara jadi imam yang nggak biasa. Ya. Apa itu? Beliau ketika menjadi imam, baik itu sholat maghrib, isya, atau subuh, ya, itu selalu membaca surat Al-Ikhlas di dalamnya. Jadi usai membaca surat Al-Fatihah, dia baca surat seperti imam-imam pada umumnya, entah itu Alam Nasrah, entah itu At-Tin, atau surat-surat yang lain. Lalu beliau sebelum rukuk membaca surat Al-Ikhlas. Jadi selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas, baru setelah itu rukuk. Dan ini hadirin sekalian membuat sebagian sahabat-sahabat Rasulullah bertanya-tanya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa nggak seperti biasa yang dilakukan Rasulullah? Karena yang nunjuk beliau adalah Rasulullah, para sahabat pun istilahnya mendiamkannya aja, walaupun ada ganjalan. Dan ini merupakan ilmu bagi kita, ya. Ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu terkait dengan ibadah, kemudian nggak biasa atau nggak seperti yang biasa kita fahami, kita jangan langsung memvonis, oh ini bid'ah, ini sesat, ya. Apalagi sampai mengusirnya. Kita tanya dulu. Ya. Jadi para sahabat ini pun ngikuti apa yang dia lakukan. Begitu mereka kembali ke Madinah, mereka curhat ke Rasulullah. Ada yang ganjil Rasulullah dari imam yang Anda tunjuk. Kenapa? Beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat, lalu baca Al-Ikhlas, baru rukuk. Kata Rasulullah apa? Saluhu li ayyi syai'in fa'ala dzalik. Tanya dong, kenapa dia melakukan hal itu? Dan ketika mereka bertanya, ikhwas sekalian, jawaban dari imam ini simple. Apa katanya? Li'annaha sifatur rahman. Surat Al-Ikhlas itu sifat Allah ada di situ. Menjelaskan tentang sifat Allah, siapa Allah. Wa ana hibbu an aqrabi'a, dan saya sangat senang, sangat suka untuk membacanya. Alasannya itu jawab sekalian. Lalu ketika Rasulullah mendengar jawaban itu, apa kata Rasulullah? Akhbiruhu bi annallahu yuhibbuhu. Kasih tahu dia. Karena cintanya dia dengan surat Al-Ikhlas, maka Allah pun mencintainya. Subhanallah. Jadi ikhwas sekalian, ini luar biasa. Ya. Jadi kalau istilahnya Gus Baha, ya, mungkin antum sering dengar ya, pengajian Gus Baha. Orang bisa menjadi wali Allah, ya, bisa menjadi kekasih Allah itu dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Artinya ini merupakan cara yang mudah bagi kita untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa dikasihi oleh Allah. Dan imam yang ditunjuk Rasulullah tadi sudah membuktikan. Pernyataan Rasulullah kasih tahu dia bahwa Allah pun mencintainya, itu bukan pernyataan yang nggak punya makna atau nggak punya sandaran kebenaran, itu wahyu. Artinya orang itu benar-benar dicintai oleh Allah karena cintanya dia dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian cerita yang ketiga, ikhwas kalian, cerita ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau tadi dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, kalau yang ini dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu an. Jadi Rasulullah SAW, sahabat Anas bin Malik radhiallahu an, beliau menceritakan kana rajulun minal ansor ya ummum fi masjid Quba. Jadi ikhwas sekalian, ada seorang dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu berarti orang Muslim penduduk Madinah. Ya. Kalau muhajirin kan yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Ya.
Dia memang orang Madinah. Ketika Rasulullah SAW telah pindah tempat yang tadinya di Masjid Kuba, kemudian pindah ke Masjid Nabawi yang sekarang. Jadi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Kuba. Kemudian selang beberapa bulan Rasulullah pindah, lalu di tempat tinggal yang baru di situ Rasulullah membangun Masjid Nabawi itu ya. Nah, karena Rasulullah sudah pindah tempat, maka beliau menunjuk salah seorang dari orang Ansor untuk menjadi imam di Masjid Kuba. Tentu jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang sudah pernah haji atau umroh pasti tahu Masjid Kuba ini, karena biasanya city tour yang dilakukan yang dijadwalkan oleh travel itu diantaranya berkunjung ke Masjid Kuba atau ziarah ke Masjid Kuba. Nah, ikhwas sekalian, saat imam Masjid Kuba ini melaksanakan tugasnya, dia juga melakukan hal yang hampir serupa dengan kisah Bunda Aisyah tadi. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ini orangnya sama. Tapi ada sebagian yang lain mengatakan beda. Karena model jadi imamnya pun agak sedikit beda. Kalau yang tadi kan habis baca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat yang lain, setelah itu baru baca surat Al-Ikhlas, lalu baru rukuk. Nah, kalau yang ini enggak, Imam Masjid Kuba ini setelah beliau baca Al-Fatihah, beliau baca surat Al-Ikhlas. Nah, sebelum rukuk baca surat yang lain. Baca surat yang lain. Jadi kebalikannya. Posisi surat Al-Ikhlas di sini di tengah-tengah. Habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas, lalu surat yang lain baru rukuk. Itu yang beliau lakukan. Dan sama hadirin sekalian, ini mengundang ketidakserkan di hati para jamaah Masjid Kuba. Kok nggak biasa seperti yang dilakukan Rasulullah, model imamnya. Kemudian di antara mereka akhirnya memberanikan diri untuk semacam memberikan input, memberikan masukan kepada imam tadi. Innaka taftatihu bihadis surah, thumma la tara annaha tujzuka hatta taqra bi ukhra. Kata jamaah ini, engkau setelah baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Mungkin karena pendek, engkau merasa nggak cukup atau merasa belum cukup, lalu engkau menambah dengan surat yang lain. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'a wa taqra'a bi ukhra. Kenapa? Ketika Anda jadi imam, setelah baca Al-Fatihah, kenapa nggak langsung ke surat yang lain, yang lebih panjang, atau surat Al-Ikhlas cukup, setelah itu rukuk. Kenapa harus ditambah dengan surat yang lain? Ikhwas sekalian, ini input, masukan dari jamaah. Tapi imam ini punya pendirian, punya alasan kuat, kenapa beliau melakukan itu. Sehingga beliau mengatakan, ma'ana bitarikiha. Saya tidak akan mengubah gaya imam saya. In ahbabtum an a'ummakum biha fa'altu. Kalau memang kalian suka dengan model saya jadi imam ini, saya akan tetap jadi imam kalian. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian nggak suka, ya udah cari imam yang lain. Wa kanu yarawna annahu min afdhalihim. Masalahnya, ikhwas kalian, para jamaah Masjid Kuba ini tahu bahwa di antara mereka yang paling bagus bacanya ya dia, imam tadi. Sehingga mereka serba salah. Karena mereka pun nggak mau diimami yang lain yang memang bacanya nggak seperti imam tersebut. Makanya beliau ditunjuk oleh Rasulullah jadi imam. Sehingga mereka pun akhirnya ya udah silahkan. Dan ketika Rasulullah
datang ke Masjid Quba, karena Rasulullah walaupun sudah tinggal di dekat Masjid Nabawi, beliau masih sering ke Masjid Quba. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan hampir setiap malam minggu Rasulullah malam mingguannya di Masjid Quba itu. Nah, sekalian, ketika mereka mengadu ke Rasulullah, Rasulullah pun memanggil imam tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk. Apa yang membuat kamu berat untuk mengikuti usulan dari jamaahmu ketika menjadi imam. Wa ma yahmiluka ala luzumi hadis surah fi kulli rakaat. Kenapa setiap rakaat kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas? Simak jamaah sekalian. Jawaban dari imam ini simple. Apa jawabannya? Inni uhibbuha. Karena saya mencintainya Rasulullah. Tuh. Simple banget. Inni uhibbuha. Saya mencintainya Rasulullah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah pun mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ketahuilah bahwa cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itulah yang akan memasukkan kamu ke surganya. Subhanallah. Jadi ikhlas sekalian, Rasulullah tidak memarahi imam itu karena alasannya jelas. Cinta dengan surat Al-Ikhlas itulah yang membuat dia sering membacanya termasuk dalam sholat. Dan justru buah yang dihasilkan luar biasa. Kata Rasulullah, justru karena cintanya dengan surat Al-Ikhlas itulah yang nanti akan memasukkan orang itu ke surga. Jadi hadirin sekalian, menurut saya, kalau memang di antara jamaah selama ini sudah menggunakan surat Al-Ikhlas ini sebagai bacaan dalam sholat, motifnya perlu dirubah. Jangan karena motif terpaksa. Saya sudah biasa Ustaz baca surat Al-Ikhlas dalam sholat wajib maupun sunnah. Tapi karena terpaksa Ustaz nggak ada yang lain. Yang hafal lancar ya itu. Pernah nyoba baca surat Al-Kafirun muter-muter. Bisa pergi nggak bisa balik. Nah hadirin sekalian, nggak apa-apa kalau kita rajin atau sering baca surat Al-Ikhlas dalam sholat kita. Atau terkadang diselingin dengan yang lain. Tapi motifnya jangan karena terpaksa. Seperti yang disampaikan sahabat-sahabat Rasulullah tadi. Inni uhibbuha. Saya cinta dengannya Rasulullah. Saya sangat senang untuk membacanya. Wah, itu akan menjadi energi yang luar biasa hadirin sekalian. Bisa jadi itulah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian, dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa surat Al-Ikhlas ini memang dahsyat, luar biasa. Jadi jangan sampai karena pendeknya itu kemudian kita jadi menyepelekan, kita jadi menganggap nggak ada istimewanya. Ini yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Karena dari kecil sudah hafal, dianggap itu hal biasa. Padahal justru seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Karena ini merupakan rahmat Allah bagi kita. Kasih sayang Allah bagi kita. Kenapa? Coba kalau surat Al-Ikhlas yang begitu dahsyat itu, panjangnya seperti surat Al-Baqarah gitu. Bisa kelabakan kita ngafalinnya. Atau mempraktekkannya. Tapi lihat, Allah memberikan kasih sayang luar biasa kepada kita. Surat Al-Ikhlas yang begitu dahsyat dibikin cuma 4 ayat. Sehingga setiap orang bisa menghafalkannya dan mengamalkannya. Artinya kita semuanya hadirin anggota Majelis Keluarga Indonesia itu punya potensi untuk bisa meraih kemuliaan surat Al-Ikhlas dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu, sebelum kita akhiri, ada beberapa poin yang perlu untuk kita fahami terkait bagaimana cara kita
untuk meraih kemuliaan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, ikhwas sekalian, yaitu kita baca sesering mungkin. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah bin Muawiyah tadi ya. Silahkan. Ibu-ibu sedang masak atau sedang nyetrika, baca surat Al-Ikhlas. Kan karena kita sudah hafal di luar kepala, sehingga nggak perlu kita fokus yang sangat untuk membacanya. Beda kalau kita baca surat yang lain. Misalnya surat An-Naba. Kita baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Setelah itu mandek karena hafalan kita belum selancar surat Al-Ikhlas. Ya itu butuh konsentrasi seperti itu. Kalau kita ngeblank dikit aja, itu bisa salah atau bisa mandek hafalan kita. Tapi kalau surat Al-Ikhlas insya Allah kita nggak akan mengalami hal seperti itu. Karena begitu mudah untuk kita hafalkan, begitu gampang untuk kita amalkan. Cuma itu tadi, memang perlu ketekunan dan keistiqomahan. Jadi sahabat Muawiyah tadi mendapatkan kemuliaan seperti itu karena beliau rajin membacanya. Dari mana kita tahu? Ya, seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, bikathrati qiraati qul huwallahu ahad, karena dia banyak sering rajin membaca surat Al-Ikhlas sehingga dia bisa mencapai derajat kemuliaan seperti itu. Nah, ini ilmu bagi kita hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, Afwan, Nurkhalis sampai jam berapa kita? Sampai 6:30, Ustaz. Nanti Setengah tujuh. mungkin ada tambahan, Baik. biasanya ada Oke. pertanyaan dari jamaah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, jamaah sekalian, yang kedua, kalau tadi yang pertama apa? Kita baca sesering mungkin dalam sholat atau di luar sholat. Silahkan. Makin banyak akan makin baik. Kemudian yang kedua, membacanya saat melakukan ruqyah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri, ataupun meruqyah orang lain. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil muawwidati wa yanfuth. Rasulullah SAW kalau merasa dirinya sakit, beliau melakukan ruqyah mandiri dengan membaca al-muawwidat. Apa itu al-muawwidat? Trikul. Di antaranya qul huwallahu ahad, qul a'udzu falak, sama qul a'udzu birabbin nas. Ini surat andalan Rasulullah untuk meruqyah dirinya atau untuk melakukan ruqyah mandiri. Dan kita bisa melakukan hal itu. Nggak apa-apa diulang-ulang. Itu nggak ada masalah. Sampai Allah mendatangkan pertolongannya dan kesembuhannya. Kemudian selanjutnya, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kata Bunda Aisyah juga, sama sumbernya ini, di situ beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza marida ahadun min ahlihi nafatha alai bil ma'widat. Kata Bunda Aisyah, Rasulullah kalau menjumpai atau menemukan anaknya atau istrinya yang sakit, beliau meruqyah mereka dengan membaca al-mu'awwidat. Artinya tidak hanya untuk ruqyah mandiri untuk diri sendiri, tapi untuk meruqyah orang lain pun surat Al-Ikhlas ini termasuk bisa dikatakan bacaan wajib dalam proses ruqyah seperti yang dilakukan Rasulullah. Beliau sering menjadikan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebagai bagian dari bacaan ruqyah yang beliau lakukan. Baik untuk dirinya maupun untuk meruqyah orang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain, sahabat Ali bin Abi Thalib menceritakan ketika Rasulullah disengat kalajengking pun, beliau minta dibawakan air garam, lalu mengusap bekas sengatannya dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Artinya ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa surat Al-Ikhlas ini bagian dari bacaan ruqyah yang
seharusnya tidak kita tinggalkan, kan Rasulullah sering melakukan hal itu. Berarti ada keutamaannya. Dari sekian banyak surat dalam Al-Quran, kenapa Rasulullah memilih itu? Ya berarti itu merupakan kode keras bagi kita. Surat Al-Ikhlas ini keutamaannya sangat besar, termasuk saat melakukan terapi ruqyah. Nah, ikhwas sekalian, ada cerita ketika sahabat Utsman bin Affan sakit, ya, beliau dijenguk oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meruqyah sahabat Utsman dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah melakukan itu sampai 3 kali, ya, meruqyah sahabat Utsman bin Affan itu, ya. Dan kata sahabat Utsman, fasyafani Allah, dan Allah pun menyembuhkanku. Artinya, ikhwas sekalian, di sini terkadang Rasulullah nggak langsung secara utuh membaca surat Al-Ikhlas, tapi iktibas. Iktibas itu artinya memasukkan itu jadi bagian doanya. Dengan membaca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, U'idzuka billahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini semuanya, hadis-hadis ini menegaskan bahwa ruqyah itu tidak hanya terkait dengan gangguan jin seperti yang disampaikan oleh Khalis tadi, ya. Sakit fisik kan dalam hadis ini kalau kita mau memahami, ya tentunya kita nggak akan menyimpulkan oh saat itu Utsman kesurupan atau istri Rasulullah, anak Rasulullah kesurupan sehingga dibacakan surat Al-Ikhlas. Enggak, ini sakit fisik. Termasuk saat Rasulullah disengat kalajengking tadi, itu fisik, ya. Artinya ini bagian dari terapi yang diajarkan oleh Rasulullah di samping kita melakukan terapi-terapi yang lain termasuk terapi medis, ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi membaca sesering mungkin, yang kedua bagaimana kita supaya bisa mendapatkan keutamaan atau karomah dari surat Al-Ikhlas, kita jadikan sebagai bagian dari bacaan ruqyah kita. Kemudian yang ketiga, menjadikannya sebagai bacaan sholat. Untuk sholat wajib memang kita tidak menjumpai Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas di sholat-sholat wajib, ya. Hanya saja ada riwayat dari Ibnu Hibban, dan ini sahih, bahwa beliau kalau sholat maghrib di malam Jumat, ya, malam Jumat aja, ya, beliau suka membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Ya. Jadi ini yang dilakukan Rasulullah ketika di malam Jumat saat sholat maghrib. Kemudian untuk sholat sunnah ini banyak. Rasulullah suka membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat tersebut. Di antaranya qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Rasulullah, beliau pernah bersabda, nikmatis suratan yukra'u bihima fi raq'atai qoblal fajri. Kata Rasulullah, sebaik-baik surat untuk dibaca di sholat qobliyah subuh atau 2 rakaat fajar yaitu Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi beliau membaca surat Al-Kafirun di rakaat kedua, lalu rakaat pertama, lalu rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian sholat ba'diyah maghrib. Kalau tadi kan maghrib yang wajib, ya, itu di malam Jumat aja. Tapi kalau ba'diyah maghrib, setiap Rasulullah sholat ba'diyah maghrib, beliau seringnya membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga di sholat witir. Nah ini mungkin selama ini kita sudah sering praktekkan, ya. Kalau kita witir 3 rakaat, ya, Rasulullah biasanya membaca di rakaat pertama surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Setelah Al-Fatihah, lalu beliau membaca surat Al-Kafirun di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Lalu rakaat ketiga, ini ada 2 versi. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Rasulullah hanya membaca surat Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Tapi dalam riwayat Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, itu beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dalam rakaat terakhir di salat witir. Artinya boleh kita menggunakan versi yang pertama Al-Ikhlas doang atau ditambah dengan Al-Falaq An-Nas, silahkan.
Kemudian yang keempat, saat sholat setelah tawaf. Ya. Jadi kita ketika umroh atau haji, begitu masuk area Ka'bah, kita nggak sholat dulu ya, kita tawaf dulu 7 putaran. Nah setelah itu baru kita sholat. Itu ibaratnya pengganti tahiyat masjidnya. Nah itu sholat kita 2 rakaat, kalau bisa di makom Ibrahim ya, tapi seringnya penuh ya. Kita bisa cari tempat sekitar situlah ya yang kosong, sholat 2 rakaat. Nah, itu Rasulullah kalau melakukan itu, beliau seringnya ketika rakaat pertama baca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Kemudian yang keempat, kita membacanya setelah sholat. Jadi kita aktifkan energi surat Al-Ikhlas itu dengan menjadikan wirid harian kita setelah sholat. Dan itu dipesankan oleh Rasulullah kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Amaroni Rasulullah SAW an akro'a bil muawwidhati dubura kulli shalah. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Jadi kata sahabat Uqbah, Rasulullah memerintahkan aku untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap usai sholat 5 waktu. Jadikan wirid harian. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas setelah sholat subuh sebanyak 12 kali, sebanyak 12 kali, itu seperti menghatamkan 4 kali Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran 4 kali. Jadi karena satu surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga, kalau 12 berarti kita 4 kali hatam tuh. Ya. Ini kalau sholat subuh porsinya dibanyakin kalau bisa ya. Tidak sekali tapi 12 kali. Kemudian menjadikannya sebagai zikir pagi dan sore. Makanya kalau kita baca Al-Ma'thurat atau zikir pagi dan petang, di situ diantaranya yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dan apa yang kita dapatkan? Rasulullah memberikan garansi. Takfika min kulli syai'. Kalau kita rajin menjadikan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebagai bacaan harian kita atau dzikir pagi sore kita, garansi Rasulullah itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Artinya kita akan aman dari berbagai macam bahaya, berbagai macam kejahatan, karena kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ikhwas sekalian, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, ini riwayat Imam At-Tabrani, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali, baik dalam sholat atau di luar sholat, kataballahu lahu bara'atun minan nar, maka akan dicatat untuknya dia bebas dari siksa neraka. Subhanallah. Ini luar biasa surat Al-Ikhlas itu. Dan yang keenam, ikhwas sekalian, kita jadikan sebagai bacaan sebelum tidur, dzikir sebelum tidur. Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ayat jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin. Apakah kalian nggak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap malam? Sepertiga Al-Quran, hadirin, itu berarti 10 juz. Bisa bayangin itu ya, 10 juz. Kalau bacaan lancar aja, itu bisa sampai jam 2, jam 3 baru kelar itu ya. Atau bahkan sampai subuh. Apalagi bacaannya yang nggak lancar. Masih Iqra jilid 3, jilid 4, ngeja gitu ya, bisa sehari semalam nggak kelar itu ya, kapan tidurnya. Makanya ada sahabat yang mengatakan, wa may yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu Rasulullah? Setiap malam baca 10 juz, sepertiga Al-Quran. Ternyata yang dimaksud Rasulullah adalah Iqra qul huwallahu ahad. Bacalah qul huwallahu ahad. Itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Artinya kita jadikan itu sebagai pengantar tidur kita di samping doa tidur yang biasa kita baca. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, ini hadis riwayat Imam Bazzar, bahwa apabila kamu meletakkan dirimu di pembaringan, hendak tidur, lalu membaca surat Al-Fatihah ditambah surat Al-Ikhlas, faqad aminta min kulli syai' illal maut, maka tidurmu akan aman dari segala sesuatu kecuali kematian.
Artinya kita akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya, walaupun tidur kita pules, ngorok, ngiler, tapi aman. Ya. Aman karena dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, ikhwas sekalian, ini hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumahnya, maka Allah akan menghilangkan kefakiran dari dalam rumah tersebut. Artinya insya Allah kita dan keluarga nggak akan mengalami kelaparan atau kefakiran. Jadi ketika kita baca salam untuk keluarga, kemudian kita buka pintu Bismillah, lalu kita baca surat Al-Ikhlas satu kali aja. Ya. Itu kata Rasulullah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, cuma didhaifkan oleh Imam Al-Haythami. Ya. Kemudian, pas kalian, yang terakhir, kalau kita ingin jadikan surat Al-Ikhlas ini sebagai pengantar doa. Artinya, ini merupakan Ismullahil A'zam. Ya. Dalam hadis dari Imam Ahmad, hadis sahih, dari sahabat Buraidah radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasul dengar ada seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antal ladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, paling agung. Apabila seseorang berdoa dengan itu, maka kalau minta kepada Allah akan dikabulkan, dan kalau berdoa akan diijabah. Artinya ini kita jadikan sebagai pengantar doa kita, yaitu kita membaca surat Al-Ikhlas tadi sebagai pengantarnya dan lalu bermanfaat. Demikian teman-teman semuanya, keluarga Indonesia, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW, dan semoga Allah atas waktunya. Silakan. Masya Allah. Dan benar-benar masih ada waktu saja, mungkin sekitar 10 menitan atau 12 menit untuk tanya jawab. Masih ada waktu saja. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah wa syukur, jazakallah Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan setelah mengetahui begitu banyak fadilah dari surat Al-Ikhlas ini, maka kita coba siapkan diri kita, dan masih ada waktu Ustaz membuka ruang untuk tanya jawab. Dan biasanya Ustaz di hari Sabtu ini kita ada pasar untuk kita, jadi kita di grup ini membuka pasar gitu ya, artinya saling menjual produk-produknya di alhamdulillah di grup. Dan biasa kita tiap kali Zoom, karena ini Zoom tiap hari Ustaz, alhamdulillah setiap hari dari hari Senin sampai selama sepekan, setiap hari dengan tema-tema yang berlainan. Kita alhamdulillah bersama para guru kita ya, dari mulai Haikal, ada juga Ustaz Dodi Al-Jambari, Ustaz Tuanku Suparman Pajar juga alhamdulillah bersama kita untuk ngaji setiap pagi. Dan biasanya kita juga nge-share beberapa produk ke jamaah yang mudah-mudahan ini juga jadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Silakan jamaah sambil mempersiapkan pertanyaan. Saya sudah mempersiapkan insya Allah sekitar 10 menitan gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Dan sambil menunggu, mari kita simak dulu komersial berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Berbagi senyum tanpa keresahan. Indeks glikemik dikali 5. Manis tanpa rasa bersalah.
Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jemaah bukan Allah, kajian tentang keutamaan atau karomah surat Al-Ikhlas ini mudah-mudahan makin memantapkan kita ya. Jadi kita membacanya bukan karena tadi kata Ustadz Hasan, tidak karena stok hafalan kita yang kurang, tapi kita harus mengubah mindset kita dan niat kita bahwa ini adalah kecintaan kita terhadap surat Al-Ikhlas, dan ternyata mudah untuk jadi wali-wali Allah saja dengan kita mencintai surat Al-Ikhlas, kemudian kita mengamalkannya. Dan silakan jemaah kalau ada yang ingin langsung bertanya, kita buka ruang tanya jawab. Dan saya tertarik surat Al-Ikhlas ini, Ustaz, kalau untuk sihir ini kan misalkan ya dalam terapi ruqyah itu kan. Nah, ada beberapa tambahan surat yang menurut para ulama gitu kan disesuaikan dengan tema sihir gitu ya. Misalkan dalam surat At-Toha dan surat-surat yang lain yang berkaitan dengan sihir. Apakah Al-Ikhlas juga memang tetap dimasukkan gitu ya dalam bacaan untuk menterapi atau meruqyah kasus-kasus sihir, Ustaz? Iya, jadi kalau dalam dunia ruqyah itu ada bacaan yang utama, ada bacaan penopangnya atau istilahnya penguatnya gitu ya. Jadi yang utama diantaranya ya 3 kul itu ya. Selain ayat kursi, Al-Fatihah ya, 3 kul itu merupakan suatu bacaan wajib lah ya. Dan itulah yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW, baik untuk ruqyah penjagaan maupun ruqyah terapi gitu ya. Rasulullah pernah mengatakan bahwa beliau sering berlindung kepada Allah dari ain ya, penyakit ain, baik ain jin maupun ain manusia. Nah, ketika turun surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, beliau lebih sering membaca itu daripada doa-doa yang lainnya. Artinya beliau sering menjadikan surat Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Ikhlas sebagai bagian dari bacaan ruqyah yang beliau lakukan, baik untuk ruqyah mandiri ataupun untuk meruqyah orang lain. Dan tadi saya sampaikan, surat Al-Quran itu banyak, ya, tapi kenapa Rasulullah justru seringnya menggunakan 3 kul itu, berarti di situ ada khasiat yang luar biasa. Ya. Baik untuk gangguan ain, atau gangguan sihir, atau gangguan yang lainnya. Ya. Dan dari situ kita tahu bahwa ketiga surat ini merupakan surat pilihan ya, oleh Rasulullah ketika beliau melakukan ruqyah. Itu seperti itu. Dan surat ini masih, kalau katakan ini untuk meruqyah anak yang enggan diruqyah, Ustaz ya. Ini bagaimana caranya dengan menggunakan surat Al-Ikhlas ini, Ustaz?
Ya, kita bacakan sesering mungkin. Boleh diulang 3 kali atau 7 kali masing-masing. Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Kalau untuk anak saya biasanya menggunakan media air ya. Kita bacakan di air itu untuk diminumkan, lalu sebagian lagi untuk dicampurkan air mandinya. Dan itu sangat efektif. Ya. Karena anak-anak kan biasanya kalau di ruqyah itu nggak seperti orang dewasa ya. Anak-anak kalau di ruqyah itu kalaupun dia mau dengerin itu kadang cuma di awal doang, setelah itu lari-lari gitu ya. Jadi nggak efektif seperti orang dewasa kalau disuruh nyimak itu ya. Oleh karena itu biasanya kita gunakan media air itu, kita bacakan di air untuk dia minumkan atau untuk dicampurkan air mandinya. Apalagi kalau ditambah garam tadi ya, mantap. Ini ada pertanyaan Ustaz, dari Bu Rina Jayusman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kalau setiap sholat fardu maupun sholat sunnah Anda membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah gitu, sekurang pencerahannya. Ya. Jadi ini dipraktekkan di dalam sholat gitu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Tadi cerita tadi baik dari Bunda Aisyah atau dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, itu Rasulullah nggak melarang. Kalau memang itu nggak boleh, pasti Rasulullah akan melarang. Kamu jangan lakukan itu lagi. Tapi justru Rasulullah ngasih kabar gembira bahwa dia mendapatkan cintanya Allah karena cintanya dengan surat Al-Ikhlas, dan yang satunya karena cintanya itu dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ apa yang dilakukan sahabat tadi itu nggak ada masalah. Berarti kita dalam satu rakaat itu boleh membaca lebih dari satu surat ya. Setelah Al-Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas, lalu surat yang lain, atau dibalik surat yang lain lalu surat Al-Ikhlas, nggak ada masalah. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Utsman bin Affan itu sering kalau Qiyamul Lail itu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Artinya itu berarti berapa surat yang beliau baca itu ya? Ya 114 berarti. Jadi ini ilmu bagi kita ya. Kadang kita kalau sholat jamaah itu entah itu sholat duhur atau sholat asar, kadang imamnya agak lama berdirinya, nggak tahu imamnya baca surat yang mungkin agak panjang. Nah kita yang antisipatif ya, setelah Al-Fatihah kita baca yang pendek, entah itu Al-Ikhlas atau Al-Falaq. Lalu kayak kita nunggu, saat nunggu imam ruku itu kita terdiam. Kadang-kadang ngelamun di situ. Kadang-kadang kita punya pikiran yang buruk pada imam. Imam ini kok nggak ruku-ruku, lupa apa. Padahal itu kesempatan bagi kita ya, untuk menghindari supaya kita nggak mikir macam-macam. Tambah aja surat yang sudah kita baca dengan surat Al-Ikhlas atau dengan surat yang lain. Boleh satu rakaat surat Al-Ikhlas diulang berapa kali, boleh. Nggak ada masalah. Artinya di sini kita menjadikan bagian dari sholat kita, yaitu bacaan surat Al-Ikhlas, mau sholat wajib atau sholat sunnah diperbolehkan. Tadi pesan saya motifnya itu karena cinta, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Justru karena cinta kita itulah kita menjadikan itu sebagai bagian dari bacaan sholat kita. Silahkan. Dan boleh dimulai dengan bismillah, dengan tanpa bismillah. Kan ada, kalau misalkan 3 surat disatuin dalam dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, jeda dengan bismillah dulu, ada juga yang langsung saja. Ya, silakan, nggak ada masalah. Itu khilaf di antara ulama ya, nggak masalah Anda jeda dengan bismillah atau langsung ke surat tersebut, silakan. Tadi soal Al-Ikhlas sebagai pengantar doa tadi ya, mungkin bisa dibacakan lagi. Ini kayaknya harus dihafal wajib sama jamaah ya. Allahumma inni as'aluka bi anna. Nanti saya itu deh, saya kirim ke grup aja ya. Silakan. Biar bisa ya, biar bisa dilihat secara langsung ya. Baik, Ustaz. Jadi Allahumma inni as'aluka bi anna asyhaduka annakallah ahadus samad lam yalid wa lam yulad yakul lahu kufuwan ahad. Nanti saya share itunya, teksnya. Boleh, Ustaz. Nanti alhamdulillah ini sebuah ilmu ya, mudah-mudahan
kita semua bisa menghafalkannya. Ini karena mudah sekali. Karena cuma Amin. menggabungkan antara tadi satu Ya, kalimat di awal bahwa Allahumma inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah ya. Kemudian ada sebuah pernyataan tentang bi bahwa anni Allah asyhadu annaka sifat. antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad. Terus ya. Baik, alhamdulillah wa syukurlah jazakallah Ustaz atas ilmu Baik. nasihatnya. Mudah-mudahan sebuah kebaikan untuk kita semua dan kita ditakdirkan oleh Allah dijadikan sebagai wali-wali Allah kan. Karena Amin, ternyata amin. jadi wali Allah itu mudah ya Ustaz ya. Wali Allah salah Betul. satunya dengan cara kita mencintai surah Al-Ikhlas. Bagaimana tadi Muawiyah bin Muawiyah luar biasa ya. Disolatkan sama 70.000 malaikat, bahkan Rasulullah yang menjadi imam. Ya. Betapa agungnya ya surat Al-Ikhlas, karena kita kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas, Muawiyah mendapat kedudukan yang luar biasa. Dan tadi beberapa aplikasi surat Al-Ikhlas itu bisa digunakan untuk keseharian kita, sambil Ya. masak, sambil apapun keseharian kita. Maka mari kita praktekkan surat Al-Ikhlas ini karena sangat mudah sekali. Mungkin sambil nyetir ya, sambil antar atau Iya, jemput anak. nggak perlu konsentrasi khusus itu ya. Iya, tidak perlu konsentrasi khusus kan, tidak. Karena dia udah langsung otomatis tadi ya. Ketika Iya, membaca iya. Mm-mm. surat Ikhlas itu udah lancar lah. Masya Iya. Allah ya, lancar dan tidak perlu harus. Nah, ini juga ada pertanyaan Bu Nadia nih dari Bandung. Kalau dalam perniagaan nih boleh nggak San? Misalkan takut ditipu orang atau apa nih, apa surat Ikhlas itu boleh diamalkan San? Iya. Jadi bunda-bunda sekalian dan jamaah keluarga Islam, ya, ketika kita mengalami suatu masalah, suatu problem, ya, kita bisa menjadikan surat-surat Al-Quran termasuk surat Ikhlas ini sebagai dzikir kita sebelum kita berdoa kepada Allah. Apa yang jadi masalah kita. Ya. Dan saya sarankan kalau bisa ditambah dengan dzikirnya Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin gitu ya. Jadi kesulitan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam berinteraksi dengan klien atau dengan customer atau dengan kompetitor atau dengan yang lain, maka kita di sini punya sandaran yang kuat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan zikir surat Al-Ikhlas atau dengan membaca doanya Nabi Yunus itu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita berharap Allah akan kirim pertolongannya untuk memudahkan urusan kita dan memberikan solusi atas kesulitan kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh mereka-mereka yang sudah pernah melakukan. Kita jangan sampai dalam kondisi seperti itu malah salah jalan. Bukannya malah menguatkan tauhid kita, akidah kita, tapi malah merusaknya dengan ritual-ritual syirik yang seperti dilakukan oleh banyak orang itu ya. Nah, itu justru membuat kita jadi masuk perangkap setan kalau seperti itu. Masalah bukan bikin kita semakin dekat pada Allah, tapi malah menjauh. Dan itu petaka dunia akhirat kalau seperti itu ya. Maka dari itu kita perlu untuk mengkaji ya, keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, ya, termasuk surat Al-Ikhlas ini, supaya kita punya guidance, ya, punya petunjuk dan panduan untuk menghadapi masalah kita tanpa harus mengorbankan akidah kita, tapi justru akan menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang resen? Masih ada waktu Ustaz? Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Boleh kan Mas Herman? Silakan. Terima kasih Ustaz Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Herman. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini saya ingin pengarahan atau pencerahannya ini Ustaz. Ini kebetulan sekali gitu kan. Ada kejadian pas di depan rumah itu ada yang kesurupan Ustaz. Jadi ya semampu saya gitu kan. Saya bantu dan baca-baca gitu. Apa yang saya tahu gitu. Nah itu hasilnya nggak ada pengaruhnya gitu Ustaz. Nah ini saya mohon arahannya, kira-kira kalau ketemu kasus yang seperti itu, nah, sikap kita yang terbaiknya itu bagaimana Ustaz?
berkaitan dengan surat Al-Ikhlas ini tadi, mungkin Iya, ada yang bisa kita bantu untuk kasus seperti ini. Terima iya, kasih Ustaz. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bang Herman, perlu kita sadari bahwa surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk surat Al-Ikhlas atau surat yang lain, ya, itu adalah kalau diibaratkan seperti senjata, ya, senjata atau alat. Ya. Ketika kita mau menghadapi musuh, senjata itu harus kita persiapkan. Ya. Alat kalau berupa sajam ya harus kita asah. Ya. Kenapa? Karena saat mau kita gunakan itu akan berfungsi dengan baik. Itu seperti itu. Nah, kalau Imam Ibnu Qayyim punya konsep ada 3 hal ya, yang perlu kita perhatikan saat kita menghadapi seperti yang dilakukan Bang Herman tadi, orang yang kesurupan tadi ya. 3 hal ini, yang pertama diri kita ya. Diri kita, kekuatan rohani kita, ruhiyah kita itu harus kita kuatkan. Ya. Termasuk keyakinan kita terhadap surat yang kita baca. Ya. Jangan sampai kita ragu atau kita nggak percaya lalu kita baca, itu hasilnya juga akan nihil nanti. Ya. Kemudian yang kedua, senjata itu kita asah. Ya. Asah di sini ya berarti kita jadikan wirid harian kita. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita ya, untuk menjadikan surat-surat tertentu sebagai wirid harian kita, termasuk Al-Ikhlas ya, dibaca setiap pagi dan sore tadi, atau dibaca ketika sholat-sholat sunnah yang sudah kita sebutkan tadi, ya, atau dibaca ketika mau tidur. Itu ibaratnya kita asah. Ya. Sehingga saat kita gunakan itu akan berfungsi dengan baik, tajam. Ya. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah sasaran kita, objek kita. Ya. Ada orang yang kesurupan itu jinnya termasuk jin yang kuat lah ya. Lalu ketika kita ruqyah, walaupun kita sudah siapkan ya, diri kita dan senjata kita, terkadang mengalami semacam itu ya, semacam apa perlawanan dari dia, ya. Sehingga pada mulanya seperti nggak ngefek, tapi kalau kita terus lakukan itu akan ngefek. Ya. Nah kadang-kadang kita kalahnya di siwornya ya. Saat kita bacakan kok nggak ngaruh atau nggak, bahkan kadang-kadang ditertawakan, itu nggak mempan. Gitu ya. Nah di situ kita down. Padahal sebetulnya dengan dia ngomong begitu itu berarti dia sudah merasakan itu, ya. Merasakan efeknya, cuma ingin menjatuhkan mental kita aja. Ya. Makanya perlu memang pengalaman. Ya. Jadi saya sarankan di samping kita baca ilmu tentang ruqyah, ya kita menemani ahli atau guru yang ketika meruqyah, karena kadang-kadang yang muncul di lapangan itu berbeda. Ya. Nah, disitulah perlunya pengalaman, ya, ilmu untuk menghadapinya. Ya. Seperti yang Bang Herman lakukan tadi, itu sebenarnya bukannya nggak ngefek, belum. Ya. Kita ulang terus. Ya. Lalu yang penting tadi kita asah, ya. Jangan tiba-tiba digunakan. Ya. Makanya di samping Rasulullah mengajarkan doa-doa ruqyah saat kita melakukan ruqyah, Rasulullah juga mengajarkan dzikir-dzikir harian itu sebagai bagian dari mengasah tersebut supaya nanti ketika kita gunakan itu akan berpengaruh dengan signifikan. Paham ya, Bang Herman ya? Siap, insya Sudah Allah. jelas ya, Bang Herman. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk saudara-saudara yang lain. Jazakallah khair. Ya, Tadi barakallah. permisalannya penting, sangat menarik dengan harus mengasah senjata ya. Nanti Iya. Al-Ikhlas kalau diibaratkan sebagai senjata harus diasah, harus digunakan, harus kita baca terus-menerus dalam zikir kita. Tadi sudah banyak tuh waktu-waktu untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ya, Dari zikir pagi petang, sebelum tidur gitu ya. Dan juga ketika masuk rumah juga bisa dipakai dengan membaca surat Al-Ikhlas gitu ya. Kemudian juga dalam sholat-sholat kita, setelah sholat juga disunahkan sampai bahkan 12 kali dalam surat subuh ya, ya. ya. Surat Al-Ikhlas dibaca sampai 12 kali dan itu setara dengan 4 kali menghatamkan Quran. Dan mudah-mudahan walaupun Al-Ikhlas ini sepertiga
setara dengan sepertiga Al-Quran, tapi jangan sampai kemudian kita melalaikan untuk membaca yang lain saja. Yang saya karena sudah seolah-olah sudah selesai gitu kan, sudah membaca 3 kali kul, wah saya udah menghatam Al-Quran. Setelah itu lupa untuk juga membaca surat-surat yang lain ya. Padahal itu salah persepsi, salah mindset ya. Padahal Allah hanya mempermudah kita untuk terus mengamalkan surat ini dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmu nasihat, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita semua. Dan dengan bukan Allah, tentu keberkahan yang kita rasakan di pagi ini karena dibersamai oleh Ustaz Hasan Bisri, Habibullah Ta'ala. Dan sebagai informasi juga, insya Allah di Sabtu depan kita ada kegiatan khitan gratis, Ustaz. Alhamdulillah kita setiap pekan, setiap bulan ada satu kegiatan khitan dimuliakan Allah. Silakan juga jamaah yang ingin, mungkin saudaranya, tetangganya yang ingin dikhitan secara gratis, silakan untuk menghubungi panitia ya, Ibu Darmi, dan insya Allah kita akan terus melakukan secara rutin khitan bersama keluarga Majelis Keluarga Indonesia di Rumah Zidan MKI. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai amal soleh, amal yang Allah ridhoi, dan jazakumullah khairan atas dukungan dari jamaah semuanya atas untuk melaksanakan kegiatan ini, karena tanpa dukungan dari jamaah pun tentu kita tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan dakwah ini. Karena ini adalah bagian dari kita, kenapa setiap pagi saya tidak henti-hentinya untuk mengajak untuk bersedekah, karena ini bagian dari amal yang mudah-mudahan Allah ridho dengan amal rutin kita. Karena dengan amal yang Bapak Ibu amanahkan untuk kami, kepada kami, maka insya Allah akan kami salurkan, salah satunya untuk kegiatan tadi seperti khitan masal, juga ada kegiatan untuk rumah tahfidz, dan juga insya Allah untuk kegiatan yang salah satunya juga kita alokasikan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Jadi insya Allah ini kegiatan yang amal jamaah ini yang punya keberkahan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhokan semua amal kita. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.